Baik, selamat malam Mas dan Mbak Asisten dari Praktikum TKA. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 3 dari kelas A untuk praktikum TKA. Jadi di sini kami bakal menjelaskan mengenai pengerjaan praktikum modul 1 matkul TKA dengan materi Docker. Jadi di sini saya akan menjelaskan di nomor 1 mengenai inisialisasi sistem NER. Oke, mungkin langsung aja ke soalnya. Jadi di sini yang pertama kita diminta buat nyiapin struktur project sesuai sama yang ada. Jadi di sini ada nama folder FA project, ada folder version 1 dan folder version 2. Setiap version tadi dia bakal mengandung dua file utama, yaitu ada Docker file sama file HTML. Jadi di sini udah sesuai sama yang ada di soal. Terus untuk di nomor 2, nah kita diminta buat ngisi file HTML-nya sesuai dengan versionnya. Jadi di sini di version 1 itu isinya kayak gini. Terus di version 2 dia isinya ini. Nah, perbedaannya di versionnya aja. Terus next, di sini kita diminta buat ngebuat sebuah Docker file buat version 1 menggunakan base engine X yang terbaru dan nyalin index HTML-nya ke directory default dari engine X di dalam kontainer dan nge-expose port 80. Nah, buat ngelakuinnya kita bisa pakai komen yang ini, kita masukin ke Docker file version 1. Nah, jadi di sini sesuai sama yang di soal tadi, jadi dia bakal pakai image dari engine X yang terbaru, terus dia bakal copy isi dari HTML-nya ke directory default dari engine X, terus dia bakal nge-expose port 80 juga, sesuai yang kayak di soal. Nah, terus di nomor 4 di sini kita sama, tapi untuk di version 2 perbedaannya tuh dia bakal pakai image yang Ubuntu, terus dia ngelakuin instalasi Nginx dengan command run ini di Docker file. Terus kita diminta juga nyalin index HTML-nya ini ke directory web servernya dari Nginx dan ngedefinisiin port 80. Pastiin dia Nginx-nya ini berjalan di foreground, bukan di background. Oke, buat ngelakuinnya kita bisa langsung pakai command ini aja. Nah, ini dia bakal pakai image Ubuntu yang terbaru, terus dia bakal lakuin instalasi dari Nginx, terus dia bakal nge-copy isi dari HTML-nya ini ke default web servernya Nginx, terus dia nge-expose port 80 dan juga dia matiin, istilahnya matiin daemon biar dia berjalan secara foreground. Next, kita bakal nge-build kedua image-nya. Jadi kita langsung pindah aja ke directory yang pertama di version 1. Nah, kita bisa pakai komen ini. Nah, jadi ini dia bakal nge-build dengan nama Eva Web strip 3.2 version 1, dan ini dia bakal perlu juga titik ini untuk nandain bahwa dia udah di directory yang tepat tuh. Nah, ini dia bakal nge-build. Terus yang kedua, kita pindah dulu ke folder yang V2. Terus kita bakal kasih nama kayak tadi dan nge-build. Oke, kalau udah bisa balik aja. Terus kita cek apakah udah ada image-nya. Nah, ini dia ada Eva Web yang version 1 dan version 2. Terus next kita bakal ke nomor 6. Jadi di sini kita diminta buat ngejalanin kontainer dengan mode detach. Di sini buat version 1 dia bakal jalan di 8080, di version 2 dia bakal jalan di 8081. Nah, jadi buat pengenarannya bisa langsung pakai docker run. Terus kita pakai mode detach port 8080 karena ini version 1 dengan nama yang sesuai. Jadi di sini Eva kontainer 03 version 1. Nah, udah berhasil. Terus kita yang satunya juga sama, bedanya portnya aja sama namanya. Nah, kalau udah kita bisa cek apakah kontainernya udah berjalan. Nah, di sini ada Eva Web version 1 dan Eva Web version 2. Jadi kontainernya udah berhasil berjalan. Next, buat nomor 7 kita diminta buat ngecek apakah webnya tadi udah jalan ya. Nah, ini udah.
berhasil buat yang version 1, buat yang version 2 juga udah berjalan. Oke, next buat nomor selanjutnya, nomor 8. Jadi di sini pakai Docker volume kita diminta buat yang pertama tuh ngehentiin dan ngehapus kontainer dari version 1, terus ngejalanin ulang dengan ngehubungin ke folder Eva Project version 1 di host ke directory server Nginx dalam kontainer. Jadi kita diminta juga buat port mapping dan detach, modenya tetap detach, terus di V2 nya dibiarin berjalan aja. Nah, untuk jalannya itu yang pertama kita tadi kan diminta buat nge-stop dulu kontainer dari version satunya. Kalau udah di stop, kita juga diminta buat ngehapus. Nah, setelah dihapus tadi dia diminta buat ngejalanin ulang dengan ngehubungin folder Eva Project version 1 di host ke directory web servernya. Nah, buat ngejalanin ulang kita bisa pakai run sama sebenarnya kayak yang tadi. Cuman bedanya di sini ada kayak nyambungin foldernya. Nah, di sini pakai Docker run, modenya detach dengan port yang sama 8080. Nah, di sini kita bakal nyambungin dari folder yang version 1 ke directory web servernya dari Nginx. Nah, udah. Terus kita langsung ke nomor 9. Jadi di sini buat ngebuktiin volumenya itu udah bekerja, kita diminta buat ngubah isi dari index HTML-nya version 1 dengan ini. Kita langsung ganti aja buat statusnya. Udah. Nah, terus kita harusnya nanti kita bisa cek di localhost yang 8080 ini. Kalau di refresh, nah dia bakal keubah jadi status unit 2 launch successful sesuai sama yang udah diganti. Jadi kita nggak perlu buat rebuild lagi, langsung keganti. Next, buat yang nomor terakhir kita diminta buat masuk ke container V2 pakai accept. Terus di dalam konternya kita bisa diminta buat nampilin isi index HTML-nya dan verifikasi Nginx itu udah terinstall dengan Nginx strip version ini. Oke, jadi kita bisa langsung masuk aja ke kontainer yang version 2. Nah, ini kita udah masuk ke kontainer yang version 2-nya. Nah, kita karena tadi diminta buat nampilin, kita bisa langsung pakai cat aja. Nah, udah sesuai sama yang HTML di sini, ada Evangelion status system unit 2 pilot version 2 full system. Oke. Terus yang terakhir diminta juga buat ngecek Nginx-nya udah terinstall dengan benar atau belum. Nah, ini udah terinstall, Nginx versinya udah keluar versi 1.24.0. Oke, mungkin untuk pengerjaan dari soal nomor 1 itu aja, mungkin bisa dilanjutkan ke teman saya di nomor 2. Terima kasih. Baik, sekarang kita langsung lanjut ke soal nomor 2. Jadi di sini soal nomor 2 kita disuruh membuat sebuah kontainer Docker untuk sebuah database, di mana database-nya di sini adalah MariaDB server. Jadi ketentuannya adalah sebagai berikut, di mana menggunakan image-nya itu Debian 10, terus kontainernya diberi nama database G, kemudian melakukan sinkronisasi directory, di mana directory adalah var data.db dari directory di host ke dalam directory container. Kemudian kita harus alokasi 2 CPU dan 2048 RAM untuk kontainernya. Kemudian juga menginstal MariaDB servernya itu sendiri dan pembaruan paket sistem. Dan terakhir untuk tahap pertama, jadi tahap pertama ini adalah pembuatan kontainernya, pembuatan Dockernya sendiri dan memastikan MariaDB berfungsi. Jadi memastikan dapat diakses dan berjalan dengan baik. Jadi di sini ada directory khusus buat Dockernya. Langkah pertama adalah ini, sama seperti yang diutarakan di soal nomor 2, di mana kita harus membuat directory yang di host dulu. Jadi sebelum di container, kita juga harus membuat directory yang akan dilakukan sinkronisasi di hostnya. Jadi kita perlu
directory. Sini pakainya DataDB. Nah, ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah memberikan ownership. Jadi kan ini database directory ini masih dimiliki oleh rootnya hostnya ini dari user host. Jadi tapi kalau biar bisa berfungsi untuk MariaDB gunakan kita perlu change ownership-nya ke ini di mana terus sama salah satu ini merupakan UID dari MariaDB server di kontainernya. Jadi ini sama direkturnya ini kita berikan ownership-nya ke MariaDB. Kita jalankan. Oke, sekarang sudah berhasil membuat direktorinya dan memberikan ownership-nya ke MariaDB. Selanjutnya adalah membuat Docker file. Di sini sudah saya siapkan Docker file-nya. Jadi sama ketentuannya seperti soal. Cuma ada satu yang berbeda yaitu di sini saya menggunakan Debian 12. Mengapa? Soalnya kalau menggunakan Debian 10 itu akan terjadi error, terutama pada saat ini, proses ini, di mana kita perlu mengupdate repository sama menginstal MariaDB server, di mana kalau Debian 10 itu sudah end of life, sudah tidak di maintain lagi dan didukung sama Debian-nya. Karena itu kalau misalnya kita jalankan update ini akan gagal. Kita harus menggunakan repository archive dan itu cukup ribet. Di sini saya pakai di Debian 12 saja yang masih didukung dan belum end of life. Di sini sama, yaitu memperbarui repositorinya, install MariaDB server, dan di sini update clean itu adalah membersihkan cache yang ada pada saat kita proses instalasi MariaDB servernya. Jadi kita bersihkan, jadi mengurangi ukuran kontainernya agar tidak memakan penyimpanan. Sini kita membuat direktorinya sama kan tadi sudah direktori di host, sekarang direktori di kontainernya yaitu var DB. Terus ini ada direktori uh, untuk MySQL-nya agar dependensinya agar bisa berjalan. Sama juga kita join ownership-nya agar MySQL bisa mengakses dan menggunakan direktori tersebut, var DB sama run SQL. Kemudian kita workdir-nya var DB sama seperti cd di Linux biasa, kayak change directory gitu. Jadi kita ubah work directory-nya menjadi var DB. Di sini kontainernya kita menggunakan port 3306, itu yang standar untuk server MariaDB atau MySQL. Usernya sendiri kita pakai MySQL, di mana dan terakhir, di sini kita perlu karena soal memintanya var DB dan bukan defaultnya dari MySQL, yaitu var library MySQL. Jadi kita perlu menginstal dependensinya juga yang diperlukan MySQL tersebut. Jadi pertama ini untuk menginstal dependensi agar bisa berjalan dan tidak kosong gitu karena ini kan kosong ada isinya. Dan terakhir ini ya untuk menjalankan MariaDB-nya itu agar berhasil. Kurang lebih seperti itu untuk Docker filenya. Sekarang untuk membuild-nya dulu di Docker build ini dengan tag-nya database engine agar diberi nama yaitu kita menggunakan flag T. Dan titik ini menunjukkan direktori di mana Docker file itu berada. Di sini kan titik sama karena direktorinya sama dengan di mana Docker file itu berada. Kita jalankan. Oke, berhasil. Selanjutnya setelah di build kita juga perlu running. Kita buat kontainernya sendiri. Kan tadi masih image sekarang kontainernya. Kita run. Di sini ketentuannya flag D ini menunjukkan bahwa kita menjalankannya sebagai daemon, di mana uh, kontainer itu berjalan di background. Namanya database ng sesuai dengan ketentuan soal di soal nomor 1 ini. Database ng, jadi soal 1 sudah selesai. Kemudian sini kita juga perlu lakukan sinkronisasi dengan yang di direktori itu kan DataDB. Kita sinkronisasi dengan direktori yang ada di kontainer yaitu var DataDB. Nah, itu soal nomor 2 sudah selesai. Kemudian juga alokasi memorinya itu 2048 MB. Terus CPU-nya itu ada 2. Di soal nomor 3 sudah selesai. Terus untuk portnya sendiri itu ada kita samakan dengan yang tadi di Dockerfile itu port 3306
dengan menggunakan image database image. Kita jalankan. Oke, sudah berhasil dibuat containernya. Sekarang kita perlu eksekusinya. Jadi, docker exec. Ini pakai user zero, artinya jalankan sebagai root. ID ini artinya interaktif, jadi kita bisa memasukkan komen di dalam kontainernya. Terus nama kontainer yang akan dijalankan, terus komen tambahan. Di sini pakai MariaDB usernya root. Kalau kita jalankan, ini akan masuk ke MariaDB-nya di dalam kontainernya. Terus setelah itu kita perlu, oh ya, ini sudah selesai untuk tahap pertama yaitu pembuatan kontainernya. Jadi sekarang kita langsung masuk ke tahap kedua, itu di dalam kontainernya kita perlu membuat database, itu database baru dengan formatnya seperti ini dan ketentuannya seperti ini dengan outputnya nanti lebih seperti ini. Jadi sama seperti yang di SPD dulu, kita perlu create database modul 1 A03 karena kelompok A03 database berhasil, kemudian kita gunakan database-nya modul 1 A03 database. Selanjutnya kita perlu buat tabelnya, yaitu pilot sesuai dengan tema dari soalnya. Itu identitas para pilot. Terus tentuannya adalah yang kolom pertama itu NRP. Di sini kita buatnya varchar karena kalau int itu kurang cukup 10 atau berapa 11 ini. 11 sama ini kurang cukup kalau pakai int. Jadi lebih baik menggunakan varchar 10. Saya buat primary key-nya karena memang unik dan tidak bisa sama antara garis yang berbeda atau value yang beda. Terus namanya, nama pilotnya itu kita buat 64 aja jumlah karakternya. Terus kita buat departemennya. Ini sama varchar. Oke, eh, enter, terus kita tutup. Hasil. Selanjutnya kita perlu insert into. Jadi kita masukkan values-nya, insert into pilot. Jadi nama tabelnya, values. Yang pertama, saya sendiri, di Muhammad Laka. Teknologi informasi. Dan kemudian teman saya, 034, Reza bisa. Teknologi informasi. Kemudian akhir 79 M dari Ibu Rahma Cinta. Terus yang
berhasil. Akhir kita perlu tampilkan. Nah, sekarang udah selesai untuk soal nomor 2. Dan terakhir, untuk memastikan bahwa sinkronisasinya berhasil, kita bisa keluar lebih dahulu. Ini sudah keluar dari kontainernya. Kalau misalnya kita ls, ya ada directory datanya, kita cd data db, ls. Nah, ini meskipun kita ada di host, nggak di dalam kontainer karena sudah keluar tadi, kita tetap dapat datanya. Oke. Sudah kita dapat datanya yang dari kontainer tadi, yang kita jelaskan tadi untuk MariaDB-nya. Ini sekian untuk soal nomor 2, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk soal nomor 3, saya Hikari Rezik dengan Entrepreneur 9 akan melanjutkan soal nomor 3 itu Evangelion Web Development yang nantinya akan ke depan itu bikin aplikasi web sederhana. Nah, untuk yang pertama, kita akan membuat suatu folder dan juga beserta isinya. Kita isi aja Eva Project dengan isian kita langsung aja Eva Project. Nanti kita isi yaitu adalah Docker file, kemudian nanti di sini ada app, dan dari app itu ada index HTML, lalu kita pasang juga logs. Nah, sorry, kita kasih keluar. There you go. Oh, tidak. Oke, good. Nah, ini udah jadi sesuai dengan soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 2, kita di sini akan membuat suatu halaman sederhana. Nah, ini masuk ke index HTML, dan di sini kita paste yang diminta soal, kita masukin ke body, dan seperti ini. Dan kalau misalnya kita mau cek di sini, kita bisa lihat bahwa sesuai dengan yang diminta soal. Oke, thank you. Nah, untuk soal nomor 3, di mana kita mau bikin sebuah Docker file. Nanti base image itu adalah Nginx dan desain ke index HTML. Oke. Nah, kalau untuk Docker file sendiri kita bisa menggunakan Nginx, dan nanti kita copy folder yang ada di app ini beserta index HTML-nya. Nah, dari situ kita masukin ke path yang ada di directory content. Nanti ke depan ada kontainer si Nginx. Ini adalah defaultnya. Kenapa seperti ini? Ya, itu adalah default dari Nginx itu sendiri. Dengan port nanti expose-nya adalah 80. Nah, itu adalah soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 4, adalah kita bikin Docker image. Nah, Docker image itu karena kita ada sesuai di Eva project, kita bikin itu adalah dengan command build minte itu adalah tag-nya, dan namanya itu adalah pas banget di soal adalah Eva Web A03, itu kelompok kami. Nah, tidak lupa karena ini kita udah berada di Eva project, kita kasih titik. Maksudnya adalah di directory saat ini. Nanti akan muncul exporting membuat Docker image. Nah, untuk soal nomor 5, kita akan menjalankan sebuah kontainer. Sebelum itu kita bisa cek di sini, membuktikan apakah sudah ada di Docker desktop kita. Oh, ini ada image. Nah, ini berarti terbukti kalau Docker image-nya udah terbuat. Atau teman-teman bisa menggunakan Docker image ls. Nah, ini juga kelihatan di sini. Oke. Yang ini. Nah, oke, lanjut. Untuk menjalankan sebuah kontainer, Docker container, kita bisa menggunakan Docker run karena yang diminta itu adalah secara latar belakang, kita bisa menggunakan D atau detach karena modenya itu adalah detach. Kemudian di sini ada dibuatkan localhost 8080, terus ini namanya, dan juga diminta dihubungkan ke app sama nanti di logs. Maksudnya dihubungkan tuh di bind atau di jembatani. Nanti kan apa yang ada berubah nanti di sini dan juga di sini itu nanti bakal di copy ke path yang ada di kontainernya.
di lingkungan sananya. Nah, kita bisa buat yaitu dengan kita run yaitu dengan nama yang diminta soal adalah name Eva container dengan nomor kelompok A03. Sudah itu aja. A03 dan minta portnya itu adalah min P8080 dengan port 8080 dan yang paling penting kita sambil copy aja. Di sini kita bisa menggunakan min V. V ini adalah volume. Lalu di sini adalah path yang ada di sini. Jadi /app ini adalah maksudnya di app sini. Kemudian user shares in nginx HTML itu adalah copy di container saat kita nge-run container. Nah, sama ini juga logs. Nanti ketika misalkan di index tabel ada perubahan, maka di container juga ada perubahan gitu. Dan kita tidak lupa cantumkan image dari yang sudah kita buat. Nah, mungkin perlu kita ketahui, kalau teman-teman ngerunnya di PowerShell, itu kita bisa menggunakan PWD. Tetapi kalau misalkan teman-teman menjalankannya di misalkan di WSL, ya WSL masih tetap pakai PWD, aku mau tahu kecil atau mau besar. Tapi kalau misalkan jalankannya di command prompt, itu teman-teman bisa menggunakan persen CD. Nah ini, jadi bukan dolar $PWD yang di sini, tapi nanti menggunakan CD. Itu adalah nanti di terminalnya command prompt. Nah ini kita run ya teman-teman. Kita run, nanti dia akan keluar ke nomor unik dari si Docker container. Kita bisa cek Docker container ini apakah jalan atau tidak itu dengan Docker PS. Dan 11 yang lalu, oke, ini sudah jalan juga. Itu bisa cek di sini juga, berarti udah jalan. Nah ini dia udah jalan, actionnya kelihatan. Oke, dan itu adalah soal nomor 5. Dan untuk soal nomor 6 itu memastikan bahwa dapat diakses. Nah, bisa diakses berarti kan itu udah jalan. Dan kita balik lagi, yang di sini. Di sini kita bisa localhost 8080. Localhost ya 8080. Ya, masih bisa. Oke. Aman. Nah, untuk soal nomor 7, kita mau mengubah halaman indeks HTML. Dan di sini kita harus setidaknya yang di container juga berubah gitu. Dan di sini kan ada unit 01 ready ya, dan dia ubahnya di launch. Nah, kita ubah di sini. Dan ini harusnya kita save juga. Harusnya dia bakal berubah. Nih, dia harus berubah. Nah, launch successful. Oke, itu adalah soal nomor 7. Nah, untuk soal nomor 8 itu kita mau menampilkan isi directory web server, melihat isi index HTML, dan juga menampilkan log container. Berarti kita bisa melakukan docker exec itu adalah execute, IT interaktif, T itu adalah kita mau muncul terminal gitu. Karena ini kan base container di Docker itu kan adalah Linux ya. Nah, itu supaya kita muncul terminalnya, nanti munculnya itu adalah root berapa gitu. Jadi bukan path yang user hikari programmer, nanti berubah menjadi root. Nanti kita lihat aja supaya lebih jelas. Eva container A03. Nah, ini kita bisa bin bash maksudnya ya ini defaultnya untuk bisa menjalankan atau mengeksekusi sesuatu. Nanti dia akan berubah menjadi root. Nah, ini kan mirip pada di Linux ya, terminal si Linux. Nah, kita bisa lanjut ya, untuk bisa mengecek sesuatu berarti kan untuk mengetahui isi directory apa sih, itu bisa ls user shares engine, berarti adalah index HTML. Dan kalau misalkan teman-teman mau lihat isi index HTML, nah kita bisa cat. Nah, ini kan ada launch successful hasil nih. Nah, di sini kalau kita mau cek melakukan log container secara real time, kita bisa cat di sini, atau kan di sini ada mana nih oh gak enak ya dilihatnya 14.09.01 ya coba nih, coba aku
aku refresh, dia pasti ada perubahan. Atau teman-teman bisa lihat dari sini, logs di sini ada access log. Nah, ini 14.09 sama ya di sini. Nah, ini bisa kita refresh, dia akan ada update terbaru. Nah, dia ada update terbaru. Ini juga. Dan pastinya di sini juga ada update terbaru juga. Nah, ini semakin banyak. Oke. Itu adalah untuk bisa nampilin sama ngecek di dalam kontainer. Nah, kita bisa keluar untuk soal selanjutnya. Dan untuk soal selanjutnya, soal nomor 9, kita ingin menampilkan daftar kontainer yang sudah berjalan. Berarti semua docker ps, docker yang sedang berjalan itu apa tadi, dan juga kita mau cek daftar image yang tersedia. Berarti docker image ls. Nah, oke. Oh, serta statistik itu berarti docker stats apa namanya? Nama kontainernya berarti eva container A03. Di sini dia akan keluar. Mungkin bisa diperjelas lagi di sini. Kurang lebih seperti ini. Yap. Dia akan keluar. Tapi kelihatan sini ya. Oke, itu aja. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan. Oke, untuk soal terakhir kita ingin menghentikan dan hapus. Dan ini cukup mudah. Kita cukup docker stop karena kita berjalanin eva container ya. Cukup A03. Dia bakal stop. Teman-teman bisa lihat di docker sini, di kontainer udah berhenti. Dan dari situ kalau mau menghapus kita cukup rm. Nah, dia akan kehapus, udah hilang ya. Nah, kalau teman-teman mau menghapuskan image-nya itu cukup rmi, remove image. Berarti eva, nama itunya adalah eva web A03, lupa v2 ya, v1 sorry. Nah, ini delete. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa udah kehapus. Nah, itu adalah sekian dari kelompok A03. Semoga teman-teman bisa, atau teman-teman asisten juga bisa memahami dari apa yang kami jelaskan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi